hanya ada satu Tuhan, Dia yang berada di mana-mana. Hanya ada satu agama, agama cinta kasih. Dan hanya ada satu kasta, kasta kemanusiaan. Dan hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa hati. Welcome back to Sandiolo. Hari ini kita akan membahas tentang seseorang yang banyak banget misterinya nih guys. Orang ini tiba-tiba muncul lalu tiba-tiba menghilang. Sempat dianggap sebagai titisan Dajjal. Siapakah orang ini? Namanya adalah Sai Baba. Ya mungkin kalian sudah banyak mendapatkan cerita-cerita tentang Sai Baba ini. Namun tidak ada salahnya kalau kita flashback gitu ya, menceritakan kembali tentang kisah Sai Baba ini. Dan perlu kalian ketahui, ada sebuah klaim yang mengatakan sebenarnya Sai Baba ini menghilang karena meninggal dunia setelah dibunuh oleh seseorang yang berasal dari Indonesia. Siapakah orang tersebut? Nanti kita akan ceritakan dengan sejelas-jelasnya. Nah, dan juga dalam kematian Sai Baba ini, itu dikaitkan dengan mantan presiden kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi nanti kita akan berbicara sejelas-jelasnya kenapa Sai Baba ini meninggal. Terus juga siapa dalang dibaliknya dan ada apa hubungannya sebenarnya dengan mantan presiden kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, sebelum kita membahas panjang lebar, kita perlu membahas dulu latar belakang daripada Sai Baba ini. Siapakah Sai Baba ini? Satya Sai Baba lahir dengan nama Satya Narayana Raju pada tanggal 23 November 1926. Gokil ya, tua banget nih orang. Dengan nama keluarga Ratnakara. Nah, status dia ini adalah awalnya itu seorang guru. Ia mengabdikan dirinya untuk perbaikan kemanusiaan, orator, pencipta lagu, atau puisi, seorang filsafat, dan dianggap sebagai orang suci guys. Sebab ini sendiri sebenarnya tidak pernah membuat sebuah agama, dan dia itu sangat menghargai atau menghormati semua agama. Dan menurut dia, semua agama itu derajatnya sama. Lalu dia sangat membenci dengan orang yang berpindah agama, misalnya orang murtad, mu'alaf gitu ya, dia itu tidak suka. Isu yang tersebar kalau Sai Baba ini lahir tidak seperti normalnya orang-orang biasa. Dikatakan dia tidak lahir seperti orang biasa, ya semacam kita-kita gitu ya. Lahir karena adanya kandungan ibu gitu ya, ibu kita mengandung dan kita dilahirkan. Nah, berbeda dengan Sai Baba ini guys. Nah, menurut pengangkat ibunya yang bernama Eyang Swarama, di saat itu mereka bermimpi tentang Dewa Satya Narayana. Lalu dia mengingatkannya bahwa ada cahaya biru berbentuk bola besar atau orbs datang bergulir ke arahnya dia dan membuat dia terjatuh. Lalu bola tersebut bergulir ke arahnya dia dan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, hal itulah yang menyebabkan ibu dari Sai Baba ini hamil dan melahirkan si Sai Baba. Nah, itu menurut cerita ibunya ya guys ya. Jadi ini kayak semacam cerita kisah Nabi Isa gitu ya. Kalau di dalam cerita umat muslim atau di dalam Kristen itu seperti cerita Bunda Maria. Nah, begitu juga pengakuan dari ibu Sai Baba. Yang dialami ini hampir mirip dengan yang dialami oleh ibu Nabi Isa, yaitu Maria atau Maryam. Di saat kejadian tersebut, Eyang Swarama ini tidak bercerita kepada siapapun kecuali kepada mertuanya. Dan dia meminta mertuanya untuk menyimpan rapat-rapat cerita tersebut agar tidak tersebar kemana-mana. Nah, lalu pada tanggal 23 November 1926, di saat itu tepatnya di pagi hari, angin berhembus, suara lonceng-lonceng berbunyi, lahirlah anak yang bernama Sai Baba ini. Nah, menurut keluarga tersebut, Sai Baba ini lahir dalam kondisi tidak menangis sama sekali. Dan ketika dia lahir, dia itu terlihat tersenyum gitu guys. Semua orang yang menyaksikan itu mulai terbingung-bingung. Kenapa bayi ini dari lahir sudah tersenyum? Dan ada beberapa tanda lahir yang terdapat di pipi Sai Baba di saat itu, yaitu sebuah tai lalat yang terletak di pipi sebelah kiri dan di dada, lalu di telapak kakinya. Betapa kagetnya orang-orang melihat adanya sebuah lambang, yaitu lambang sangka dan cakra. Lalu Laksmama, yaitu mertua dari Eyang Swarama atau ibunya Sai Baba, langsung saja memegangi bayi tersebut dan meletakkan bayi tersebut secara lembut di atas daun palma yang sudah diletakkan di sudut ruangan persalinan. Nah, ini adalah sebuah tradisi di sana guys.
Terus tiba-tiba saja guys, kayaknya menyelimuti si bayi atau si Sai Baba ini saat masih bayi itu bergerak. Nah, ketika diangkat ternyata di dalam kain tersebut sudah ada ular kobra yang membentuk lingkaran gitu ya, untuk menjadikan tempat alas tidurnya si Sai Baba kecil. Dan ular kobra tersebut sama sekali tidak mematok atau tidak menyakiti Sai Baba. Lalu pada saat pemberian nama atau di bahasa sana itu menyebutnya Karanam. Bayi tersebut diberi nama Satya Narayana. Saat nama tersebut diberikan lalu dibisikkan ke telinga sang bayi Sai Baba kecil ini lalu tersenyum. Seolah-olah dia setuju dengan nama tersebut guys. Saya sendiri berarti kebenaran, ini merupakan bahasa Sanskerta guys. Sedangkan Narayana adalah nama untuk Sri Wisnu atau dewa tertinggi di dalam agama Hindu. Nah, lalu pada 4 Mei 1940, tepatnya nih guys, di saat itu Sai Baba sudah berumur 14 tahun. Dia menyatakan kalau dirinya itu adalah reinkarnasi dari seorang guru spiritual yang bernama Shirdi Sai Baba. Lalu baru kemudian Sai Baba ini mengambil atau memakai nama Sai Baba guys. Jadi ternyata Sai Baba ini bukan nama melainkan sebuah gelar. Nah, Shirdi Sai Baba tadi telah meninggal 8 tahun sebelum Sai Baba lahir. Sejak pengakuan tentang siapa dirinya dia gitu guys, yang dia katakan yaitu dia adalah reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba, maka banyak sekali orang-orang yang menentang kemampuan daripada Sai Baba ini. Nah, mereka bahkan sampai menentang klaim dari Sai Baba atas pengakuannya gitu ya. Pada awalnya, jangankan orang-orang lain, kerabat terdekat aja seperti keluarga dan saudara-saudaranya yang lain gitu ya, sampai tetangganya nggak percaya kalau Sai Baba ini adalah titisan atau reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba. Lalu kemudian saatnya Sai Baba ini mencoba untuk membuktikannya. Dia meminta seseorang yang ada di sana memegang bunga melati. Lalu Sai Baba ini meminta orang tersebut untuk melempar bunga melati itu ke lantai, dan dia menjamin bunga tersebut ketika jatuh ke lantai akan membentuk nama Sai Baba. Anjir, ngeri. Saat itu guys, tulisan dari bunga melati yang dilempar di lantai tadi itu bertulisan Sai Baba namun dalam bahasa Telugu. Pada akhirnya dalam kejadian tersebut berdampak kepada si Sai Baba yang berhenti dari sekolahnya. Dan dia mulai melanjutkan misi-misinya dan impian-impiannya dia guys. Pernah suatu hari guys, seseorang bertanya kepada Sai Baba. Dia mengatakan, apakah kamu Tuhan? Lalu saja Sai Baba ini menjawab, iya, benar. Aku adalah Tuhan dan kalian pun juga Tuhan, jawabnya. Lalu dia mengatakan juga perbedaan dia dengan orang lain itu adalah di mana dia menyadari kalau dia itu spesial sementara orang lain itu tidak, gitu aja. Cuma itu aja, dia menyadari kalau dia ini adalah seorang Tuhan, namun yang lain itu tidak pernah sadar gitu ya. Saatnya Sai Baba ini muncul ke kalangan ramai atau ketika dia datang, tujuannya dia sebenarnya adalah membimbing umat manusia untuk jalan yang lebih benar. Dan dia ingin menegakkan nilai-nilai universal tentang semua agama, yaitu satya yang artinya kebenaran, dharma yang artinya tindakan yang benar, lalu ada santi yang berarti kedamaian, dan prema yang berarti cinta kasih. Lalu ada ahimsa yang maknanya adalah tanpa kekerasan. Bahkan nih guys, ajaran mereka itu menekankan pada persaudaraan antara umat manusia dan mengakui keesaan Tuhan. Ya emang agak aneh nih guys. Dalam sebuah buku yang bernama Satya Sai Speak, Sai Baba ini berkata, hanya ada satu Tuhan, dia yang berada di mana-mana. Hanya ada satu agama, agama cinta kasih. Dan hanya ada satu kasta, kasta kemanusiaan. Dan hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa hati. Sebenarnya kalau ditelaah lagi ya, kata-kata dia ini semuanya dalam guys. Nah, kepada para pengikutnya nih ya, banyak banget ya pengikut dari Sai Baba ini. Bahkan ribuan di Indonesia juga ada yang sampai fanatik masang-masang foto Sai Baba di dinding restoran mereka. Nah, saja Sai Baba ini meminta untuk pengikutnya mempraktekkan yang namanya sadhana atau latihan spiritual dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya menyebut nama Tuhan atau menyanyikan lagu kebaktian. Kalau misalkan kalau ada di dalam agama Muslim itu lebih kayak banyakin berdoa, sholawat, dzikir gitu ya guys. Lalu yang terakhir adalah meditasi. Nah, meditasi yang dimaksud di sini adalah meditasi cahaya dan penyelidikan ke dalam batin guys. Lalu ada berdoa dan pelayanan. Nah, kalau misalkan dari kisi-kisi ini lebih ke agama Kristen guys. Jadi kalau agama Muslim seperti yang saya bilang tadi, lebih ke berpasrah diri gitu ya, berdoa namun sambil berusaha juga, lebih ke situ arahnya. Lalu bagaimana dengan pergerakan daripada organisasi Sai Baba ini guys?
Nah, menurut sebuah situs resmi milik Sai Baba, diperkirakan ada 1.200 center Sai Baba yang tersebar di 114 negara. Nah, bisa dikatakan ini cukup banyak sekali, guys. Dari 114 negara tersebut termasuk pada Amerika, Australia, New Zealand, Inggris, Kanada, Thailand, dan Indonesia. Nah, namun dari semua negara ini, pusat daripada Sai Baba Center itu adalah di India. Karena memang fenomena Sai Baba ini itu terjadi di India, guys. Nah, lalu guys, membahas tentang Sai Baba ini, mungkin kita akan mengarah kepada kesaktian-kesaktian yang dia miliki. Lalu bercampur dengan kontroversi tentang kehadiran dia. Berbicara tentang kesaktian ini adalah bagian dari kehidupan si Sai Baba tersebut. Disebutkan ya, banyak sekali kesaktian yang telah dilakukan oleh Sai Baba ini, termasuk dia itu membantu salah satu anggotanya dia yang sedang terkena musibah, menyelamatkan para pengikutnya terkena musibah, lalu dia bisa melihat masa depan dan bisa menghidupkan orang mati, anjir. Dan bahkan dia bisa juga menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Jadi amalan dia itu cukup banyak, berbuat kebaikan kepada orang lain. Lalu bagaimana tentang masa kecil dari Sai Baba? Ternyata sejak kecil Sai Baba sudah memiliki kemampuan yaitu menciptakan suatu benda hanya dari lambaian tangannya. Hal-hal yang dia temukan guys, yaitu seperti liontin, cincin, berlian, tasbih, sampai dengan salib. Hal-hal tersebut yang dia temukan biasanya diberikan kepada para pengikutnya guys. Nah dalam kehidupannya, Satya Sai Baba ini pernah mengatakan sesuatu, yaitu dia memprediksi tentang kematiannya sendiri di umur 96 tahun. Dan dia mengatakan 8 tahun kemudian, dia akan bereinkarnasi menjadi Prema Sai Baba. Dan Prema Sai Baba ini akan lahir di daerah Karnataka guys. Ini merupakan sebuah tempat yang berada di antara kota Bangalore dengan kota Mysore yang terletak di India. Namun guys, ramalan daripada Sai Baba ini tentang kematiannya ini salah banget atau salah telak gitu ya. Ternyata dia meninggalnya lebih cepat, yaitu di umur 85 tahun. Ini membuat orang-orang yang anti kepada dia semakin mempunyai bahan untuk membenci daripada Sai Baba ini. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Sai Baba ini selama hidupnya hanya melakukan penipuan belaka. Lalu para pengikut setia daripada Sai Baba ini, mereka itu mengklaim bahwa Sai Baba ini memang benar meninggal pada tahun 96. Hal ini apabila dihitung dengan menggunakan tahun lunar. Memang kalau misalkan dari tahun lunar, usia daripada Sai Baba ini sudah tembus 96 tahun. Karena Sai Baba ini memang banyak sekali kemampuannya guys, atau yang disebut dengan kesaktian. Sampai-sampai masyarakat di India menganggap dia ini adalah Tuhan. Anjir. Nah namun guys, tidak sedikit pula banyak orang-orang yang percaya kalau Sai Baba ini adalah titisan Dajjal. Berbagai pihak itu menanggapi kontroversi yang terjadi. Mereka beranggapan kalau memang Sai Baba ini titisan Dajjal, hal ini akan mengganggu atau meresahkan umat yang beragama. Bahkan beberapa pihak mengklaim kalau Sai Baba ini adalah salah satu dari 30 Dajjal yang akan muncul di muka bumi ini guys. Anjir, ngeri banget tuduhannya. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang bisa berpikir kalau Sai Baba ini adalah seorang Dajjal. Nah, ini ada beberapa hal yang menyamakan Sai Baba ini dengan Dajjal. Mari kita bahas satu persatu guys. Nah, disebutkan dalam sejarah, Dajjal itu bentuknya adalah seorang laki-laki yang berpostur pendek, gempal, dan berambut keriting, dan memiliki kaki yang bengkok. Nah, ini ciri-ciri Dajjal. Nah, sekarang perbandingan pada ciri-ciri Sai Baba, yaitu si Sai Baba ini seorang yang berpostur pendek dan berambut keriting, guys. Nah, jadi ada kesamaan dari ciri-ciri Dajjal. Nah, lalu ciri Dajjal yang lain. Dajjal itu memiliki mata yang buta. Dan ternyata persamaannya dengan Sai Baba ini adalah Sai Baba pernah mengalami yang namanya kebutaan semasa mudanya dia. Sampai akhirnya kemudian dia berangsur-angsur sembuh. Lalu Dajjal ini datang bersama dengan adanya gunung roti dan sungai air. Memang agak aneh nih guys. Lalu bersamanya dengan Sai Baba adalah Sai Baba ini memiliki kekuatan yang disebut dengan Vibhuti, atau dalam bahasa Indonesia disebut tepung suci. Dan hal ini dia lakukan di udara menggunakan tangannya sendiri guys. Nah, gue sendiri juga tidak paham sistemnya ini seperti apa guys.
Lalu ciri Dajjal selanjutnya adalah dia mampu berpindah-pindah dengan sangat kencang. Dan bahkan bisa dikatakan kecepatannya ini seperti awan yang ditiup angin ya guys. Sekencang gitu. Nah, sebegitu kencangnya kemampuan berpindah-pindahnya Dajjal ini. Lalu bagaimana persamaannya dengan si Sai Baba ini? Si Sai Baba ini memiliki kemampuan bisa berkeliling bumi atau dunianya dalam waktu kedipan mata. Anjir. Ngeri orang ini. Kalau kalian perhatiin gitu ya. Kalau lengah sedikit berkedip gitu. Itu orang langsung berpindah tempatnya. Kurang lebihnya mungkin penjelasannya seperti itu guys. Lalu sifat Dajjal lainnya adalah Dajjal mempunyai pengikut yang sangat banyak. Bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia yang berangan-angan ingin berjumpa dengan sosok Dajjal ini guys. Anjir, ngapain pengen jumpa dengan Dajjal? Lalu bagaimana dengan Sai Baba? Sai Baba juga memiliki para pengikut yang berjuta-juta jumlahnya guys. Dan dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya guys. Jadi agak sedikit ada persamaannya dengan si Dajjal. Lalu Dajjal ini jika muncul, dia akan mengakui kalau dia adalah orang yang baik. Sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin mengikuti Dajjal ini. Lalu bagaimana dengan Sai Baba? Ternyata Sai Baba ini mengakui kalau dia ini adalah orang yang bijak. Dan dia membawa misi yaitu perdamaian dan cinta kasih. Dan juga menghapuskan segala persengketaan secara kekeluargaan. Nah, ini agak mirip sama-sama yang antara Sai Baba dengan ciri-ciri Dajjal. Lalu ciri-ciri yang lain, Dajjal ketika muncul, dia mengaku sebagai nabi. Nah, bagaimana dengan Sai Baba? Ternyata Sai Baba juga pernah mengakui kalau dirinya itu adalah nabi kepada para pengikut-pengikutnya nih guys. Lalu kemudian Dajjal dia menyebutkan nama Al-Masih. Begitu juga dengan Sai Baba, ternyata dia juga pernah mengakui kalau dia akan menjadi Al-Masih setelah tahun 2020 guys. Anjir, merinding ini. Kita udah di era 2022 nih. Kalau ini emang era kiamat, waduh kelar kita semua nih. Ternyata masih banyak lagi nih guys tentang persamaan antara Dajjal dan Sai Baba ini. Nanti kalian bisa baca sendiri di buku guys, atau di internet, atau juga bisa lihat YouTube-nya Ustadz Zulkifli Ali atau Ustadz Baikuni Rahman guys. Kalau saya ceritakan di sini bisa panjang lebar guys. Oke guys, mungkin untuk cerita selanjutnya gue akan menceritakan bagaimana Sai Baba ini mati karena dibunuh oleh orang Indonesia. Nah, nanti kita akan bercerita panjang lebar kronologinya seperti apa, siapa orangnya, dan ada apa hubungannya dengan Presiden SBY. Kalau kalian setuju kita melanjutkan part kedua, kalian tinggalkan komentar di bawah guys.